Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita ada di hari Jumat hari ini. Saya yakin dan percaya setiap kita mengalami kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini, saudara. Pagi hari ini saya ingin berbagi sesuatu untuk menguatkan setiap kita. Saudara, kalau saudara mengikuti ibadah tengah minggu kemarin, kita membahas dari ayat yang sangat terkenal sekali, yaitu Yeremia 29 ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara, saya ingin kembali menegaskan beberapa hal buat setiap kita. Yang paling penting untuk kita pahami adalah bahwa tidak ada satu kejadian dalam kehidupan kita yang di luar pengetahuan Tuhan. Saya selalu berpikir bahwa Tuhan, saya meyakini bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan tidak mungkin terkejut ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita. Tuhan tidak mungkin kaget ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita. Karena Dia Allah yang Maha Tahu, Dia Allah yang mengetahui bahkan apa yang ada di dalam hati manusia, apa yang ada di dalam hati kita. Firman Tuhan berkata, sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu rancangan apa yang ada padanya mengenai kita. Berarti Tuhan telah merancangkan sebuah kehidupan bagi setiap kita, orang percaya. Saudara, tahukah saudara bahwa kita ini adalah orang-orang pilihannya? Tahukah saudara bahwa kita ini adalah umat tebusannya? Kita ini dipilih Allah. Kita ini ditentukan oleh Allah. Kalau saudara baca dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayat 29, di sana diterangkan bagaimana sebab kita ini dipilih dari semula, ditentukan dari semula. Ayat yang ke-30 berkata, kita dikuduskan untuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah, dan untuk mencapai tujuan ilahi kita, yaitu kedewasaan yang serupa dan segambar dengan Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu termasuk juga dalam kesulitan kita, dalam kegagalan kita, dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala hal yang kita hadapi. Makanya Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan. Mungkin bagi kita yang sedang terjadi adalah sepertinya sebuah bencana COVID-19 ini. Pekerjaan kita, ya, pelayanan kita, apa yang kita lakukan sepertinya mengalami sesuatu yang seakan-akan adalah bencana. Tapi kalau kita mengerti maksud firman Tuhan ini, bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan bagi kita. Tuhan merancangkan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Makanya dalam segala situasi yang sedang saudara hadapi, khususnya buat Bapak Ibu Saudara yang ada di Malaysia, kita sedang menghadapi krisis secara ekonomi, di negara kita juga sedang mengalami krisis kesehatan, bahkan krisis politik. Saya ingin mengajak setiap kita untuk mari jangan mempercayai hoax yang disebarkan oleh iblis dalam pikiran kita. Setan sering memberikan kita satu hoax, yaitu bahwa Tuhan sengaja membawa kamu dalam kesulitan ini, Tuhan sengaja membiarkan kamu seperti ini. Saudara, mari kita percaya kepada perkataan Tuhan bahwa Tuhan merancangkan damai sejahtera bagi kita. Saudara tahu bahwa dahsyatnya Allah kita, Dia mampu menghadirkan mata air dari gunung batu di tengah padang gurun buat orang Israel. Saudara, Tuhan yang sama mampu memberikan kita damai sejahtera, penyediaannya, kesegaran bagi jiwa kita di tengah-tengah kesulitan kita. Kadangkala yang menjadi persoalan adalah kita yang lebih suka memperhatikan penderitaan kita. Kita suka blow up penderitaan kita, dan kita melupakan perkataan Tuhan. Mari kita balik. Percayalah kepada firman Tuhan. Percayalah kepada anugerahnya. Percayalah kepada pribadinya. Sebab Tuhan kita setia. Dia adalah Allah yang berjanji dan Dia setia dalam perjanjiannya. Dia berjanji dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-12. Aku akan mendengarkan engkau ketika engkau berdoa. Aku akan menjawab engkau ketika engkau berdoa. Saudara, mari kita datang di hadapan Tuhan dengan percaya. Tidak peduli berapa berat persoalanmu hari ini, tidak peduli berapa sulitnya yang kita rasakan hari ini, tapi selama kita percaya kepada Tuhan, Tuhan yang benar, Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi,
Allah yang merancangkan kebaikan bagi kita, maka hidupmu akan baik-baik saja. Jangan serahkan masa depan kita kepada keadaan. Serahkan masa depan kita kepada Tuhan. Jangan percayakan masa depan kita kepada perasaan. Perasaan bisa berubah. Percayakan masa depan kita kepada perkataan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu yang menguatkan kami, menyegarkan setiap kami. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun berada. Tuhan, biar setiap kami, Tuhan, terus bergairah, bersemangat dengan Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi hari ini, kami percaya, sekalipun kami melewati lembah yang kelam, baik itu dalam kesehatan kami, mungkin dalam finansial kami, dalam pekerjaan kami, mungkin ada sepertinya lembah yang kelam, tapi kami percaya kepadamu, bahwa Engkau merancangkan kehidupan kami adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan turun bagi setiap kami dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya juga ingin mengajak setiap kita untuk mengikuti ibadah doa puasa besok pukul 10 pagi dan juga ibadah raya kita hari Minggu nanti pukul 10 pagi melalui YouTube dan Zoom. Saudara, hari Minggu ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, seorang worshiper yang luar biasa dipakai Tuhan. Beliau hari ini sekarang tinggal di kota Jakarta, dulunya ada di kota Batam, dan sebelumnya beliau tinggal di Bali. Ya, beliau melayani di gereja pusat kita yang ada di Bali, kemudian ke Batam, dan sekarang ada di Jakarta. Saya sangat senang sekali ketika beliau bersedia untuk memberkati kita dalam ibadah raya hari Minggu besok. Ya, beliau adalah Bapak Pendeta Daniel Ray. Saya mengajak setiap kita, mari kita sama-sama beribadah bersama-sama melalui ibadah raya kita hari Minggu nanti. Sekalipun kita hanya beribadah melalui sosial media, tapi saya percaya hadirat Tuhan, lawatan Tuhan dapat terjadi dalam kehidupan kita. Minggu ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu membangun kehidupan. Ya, ini adalah tema yang luar biasa di tengah-tengah tema besar kita, yaitu sepanjang bulan ini, yaitu strong in faith. Ya, kita bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan. Sampai jumpa besok di ibadah doa puasa dan hari Minggu di ibadah raya. Tetap jaga protokol kesehatan kemanapun saudara pergi. Tuhan Yesus memberkati.